Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadhani dari kelas Penjaskes Rekha angkatan 2018. Saya akan membawakan materi rancangan penelitian eksperimen dan non eksperimen dalam upaya menyelesaikan tugas metodologi penelitian. Nah, materi yang saya bahas yaitu adalah tentang penelitian eksperimen dan juga penelitian non eksperimen. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu adalah penelitian eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratorius. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Nah, jadi penelitian eksperimen yang berdasarkan pada paradigma positivistik pada awalnya memang banyak diterapkan pada penelitian ilmu-ilmu keras seperti biologi dan juga fisika, yang kemudian diadopsi untuk diterapkan pada bidang-bidang lain termasuk bidang sosial dan pendidikan. Nah, pada dasarnya, pada semua penelitian dengan menggunakan paradigma positivistik akan menghadapi dua pertanyaan, yaitu apakah hasil penelitian ini benar atau dapat dipercaya, dan yang kedua, apakah kita dapat mengeneralisasikan hasil penelitian ini kepada sejumlah subjek yang kondisinya dianggap sama dengan subjek yang kita teliti. Nah, jawaban dari permasalahan nomor 1 tadi adalah berkaitan dengan validasi internal suatu hasil penelitian. Nah, sedangkan permasalahan yang nomor 2 berkaitan dengan menyangkut validasi eksternal suatu hasil penelitian. Penelitian eksperimen pada umumnya lebih menekankan pada pemenuhan validasi internal, yaitu cara mengontrol dan mengendalikan atau mengeliminir pengaruh faktor-faktor di luar yang dieksperimenkan yang dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Nah, adapun faktor-faktor yang dapat mengancam validitas internal suatu hasil penelitian eksperimen yaitu histori, yaitu kejadian-kejadian tertentu yang terjadi antara pengukuran pertama dan kedua, selain variabel-variabel yang dieksperimenkan. Nah, yang kedua adalah maturation, yaitu kematangan. Nah, proses perubahan kematangan di dalam diri subjek yang terjadi selama berlangsungnya eksperimen, semisal makin terampil, makin lelah atau jenuh, dan untuk mengatasi hal ini adalah dengan mendesain eksperimen yang tidak terlalu lama atau waktunya dipersingkat seperti itu. Nah, yang ketiga adalah efek testing, yaitu efek yang ditimbulkan dari hasil pengukuran pertama terhadap hasil pengukuran yang kedua. Nah, cara mengatasinya adalah dengan tidak memberikan pretest. Nah, yang keempat adalah instrumen, yaitu efek yang ditimbulkan akibat perubahan cara pengukuran, perubahan pengamatan yang dapat membuat perubahan hasil pengukuran.
yang kelima adalah selection, yaitu adanya bias di dalam menentukan atau memilih responden atau subjek untuk kelompok eksperimen atau kelompok yang akan diberikan perlakuan dan kelompok kontrol atau pembanding. Nah, yang keenam, statistical regression, yaitu bahwa kelompok yang dipilih berdasarkan skor yang ekstrim cenderung akan meregres atau rata population atau populasi. Yang ketujuh adalah mortality, yaitu kehilangan subjek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding, yaitu adanya pengukuran subjek ketika dilakukan pengukuran terhadap dampak eksperimen atau perlakuan. Nah, menurut Bord dan Gale pada tahun 1983 menyatakan bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang paling dapat diandalkan keilmiahannya atau paling valid atau yang paling valid karena dilakukan dengan pengontrolan secara ketat terhadap variabel-variabel di luar yang dieksperimenkan. Nah, menurut Emory, penelitian eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja dan bagaimana bentuk hubungan antara satu dengan yang lain. Menurut konsep klasik, eksperimen merupakan penelitian untuk menentukan pengaruh variabel perlakuan atau independen variabel terhadap variabel dampak. Nah, definisi ini menyatakan bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang data-datanya belum ada sehingga perlu dilakukan proses manipulasi melalui pemberian treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian yang kemudian diamati atau diukur dampaknya. Data yang akan penelitian eksperimen juga merupakan penelitian yang dilakukan sengaja oleh peneliti dengan cara memberikan treatment atau perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian guna membangkitkan suatu keadaan yang diteliti bagaimana akibatnya. Nah, penelitian eksperimen merupakan penelitian kausal, sebab atau ada sebab akibat yang membuktikan diperoleh melalui kombinasi perbandingan antara kelompok eksperimen, yaitu yang diberikan perlakuan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Yang kedua adalah kondisi subjek belum diberikan perlakuan dengan sesudah diberikan perlakuan. Nah, kita masuk kepada jenis-jenis dan desain rancangan penelitian eksperimen. Nah, yang pertama yaitu rancangan pra-eksperimen. Nah, rancangan ini digunakan untuk mengungkap hubungan sebab akibat hanya dengan cara melibatkan satu kelompok subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Terdapat 3 jenis rancangan penelitian yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok rancangan penelitian ini, yaitu yang pertama adalah studi kasus bentuk tunggal.
yaitu sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembanding dan juga tanpa adanya tes awal. Nah, yang kedua itu adalah pretest kelompok yang tunggal. Nah, rancangan eksperimen ini yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Nah, yang ketiga adalah perbandingan kelompok statis. Pada rancangan ini ada kelompok yang diberikan treatment dan eksperimental, dan ada kelompok lain yang tak diberikan treatment, dan dua-duanya adalah kelompok yang sudah ada. Oke, yang kedua adalah rancangan eksperimen murni. Nah, rancangan penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok-kelompok eksperimental yang pemilihan kedua kelompok tersebut menggunakan teknik acak. Nah, terdapat 3 karakter dalam rancangan penelitian ini. Yang pertama adalah adanya kelompok kontrol, dan yang kedua, siswa ditarik secara random atau acak dan ditandai untuk masing-masing kelompok. Nah, yang ketiga, sebuah tes awal dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok. Terdapat 5 jenis rancangan penelitian eksperimen murni, yaitu rancangan yang pertama adalah rancangan secara acak dengan tes akhir kelompok kontrol. Nah, pada rancangan ini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Nah, pada eksperimen dikenai perlakuan X1, pada kelompok kontrol tidak dikenakan perlakuan. Nah, pada akhir penelitian kedua kelompok dikenakan post test. Nah, contoh variabelnya itu ada seperti di bawah, dari samping gambar. Nah, itu. Nah, yang kedua, rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol. Nah, dalam rancangan ini kelompok eksperimental diberikan perlakuan sedangkan kelompok kontrol tidak. Nah, pada kedua kelompok diawali dengan pretest, dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali. Subjek yang akan dipilih pada rancangan penelitian ini menggunakan teknik acak. Nah, skema modelnya seperti ada contoh variabel di bawah ini, itu adalah contohnya. Eksperimen dan juga kontrol. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu adalah 4 kelompok Solomon. Nah, rancangan ini dapat didasarkan pada dasarnya menggunakan 2 rancangan eksperimental sepenuhnya, sehingga terbentuk rancangan yang melibatkan 4 kontrol. 2 kelompok sebagai kelompok eksperimen dan yang lainnya sebagai kelompok kontrol. Nah, pada kedua kelompok eksperimental ini diberikan perlakuan, sedangkan yang kedua kelompok kontrol tidak. Oke. Nah, pada suatu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diawali dengan pretest, sedangkan pada dasarnya yang lain tidak. Setelah pemberian perlakuan selesai, diadakan pengukuran atau post test pada keempat kelompok. Nah, contoh model penelitiannya seperti di bawah. Itu adalah contoh variabel. Nah, yang keempat adalah rancangan penelitian 2 kelompok matching. Randomisasi. Nah, pada rancangan penelitian ini, selain melakukan randomisasi pada kelompok eksperimen maupun kontrol, juga dilakukan teknik kontrol tambahan dengan dilakukan matching.
Matching dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara pada beberapa variabel tergantung yang diduga dapat terpengaruh pada variabel terkait. Matching dilakukan sebelum dilakukan randomisasi. Contoh modelnya seperti di bawah. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, itu adalah rancangan eksperimen semu. Oke. Penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar untuk diberikan perlakuan atau treatment dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Nah, penggunaan rancangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang merupakan perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh dengan eksperimen yang sebenarnya dalam keadaan yang tidak mungkin untuk mengontrol atau memanipulasi semua variabel yang relevan. Nah, ciri-ciri rancangan eksperimen semu adalah yang pertama adalah manipulasi eksperimen hanya pada variabel yang bebas. Nah, yang kedua, tidak ada pemilihan secara acak untuk kelompok. Dan tidak ada, yang ketiga adalah tidak ada kelompok kontrol. Nah, dalam rancangan ini biasanya menggunakan kelompok subjek yang telah terbentuk secara wajar, sehingga sejak awal bisa saja kedua kelompok subjek telah memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, apabila pada pas tes ternyata kedua kelompok itu berbeda, mungkin saja perbedaannya bukan disebabkan oleh perlakuan, tetapi karena sejak awal kedua kelompok sudah berbeda. Nah, kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen dilakukan karena eksperimen ini biasanya dilakukan di masyarakat. Nah, ada beberapa jenis rancangan penelitian, yang itu yang pertama adalah post-test only, non-equivalent control group design. Nah, rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol di atas tadi. Contohnya seperti ada di bawah. Itu adalah model skema model penelitian. Pada seperti di bawah. Nah, yang kedua adalah pretest non-equivalent control group design. Nah, rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan secara acak pretest post-test. Kelompok kontrol di atas tadi, perbedaannya hanya terletak pada teknik yang digunakan dalam upaya mengekuivalenkan atau menyamakan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Nah, skema model penelitiannya seperti yang ada di bawah. Itu adalah contoh skemanya. Nah, yang ketiga adalah rangkaian waktu. Nah, pada desain time series, penelitian melakukan pengukuran di depan selama 3 kali berturut-turut. Kemudian penelitian memberikan perlakuan pada objek yang akan diteliti. Kemudian penelitian melakukan pengukuran selama 3 kali setelah perlakuan dilakukan. Nah, yang keempat, rangkaian waktu dalam kelompok pembanding. Nah, pada dasarnya rancangan ini adalah rangkaian waktu hanya dengan menggunakan kelompok pembanding atau kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validasi internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validitas internal yang tinggi. Nah, sama tadi contoh skema penelitiannya di bawah. Nah, pada penelitian eksperimen murni,
kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batasan-batasan flukutansi acak. Namun, dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran dan pelaksanaan penelitian, tidak selalu memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak, karena subjek secara alamiah telah terbentuk dalam satu grup utuh atau naturally formed in a group, seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Nah, kelompok-kelompok ini juga sering kali jumlahnya sangat terbatas atau sedikit. Dalam keadaan seperti ini, kaidah-kaidah dalam penelitian eksperimen murni tidak dapat dipenuhi secara utuh, karena pengendalian variabel yang terkait subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sehingga penelitian harus dilakukan dengan menggunakan intage group. Jadi, ketika kelompok-kelompok penelitian ini terbatas, akan sulit untuk melakukan penelitian. Sehingga kita harus menggunakan intage group seperti yang tadi saya jelaskan di awal. Oke. Nah, penelitian seperti ini disebut sebagai penelitian kuasi eksperimen, atau bisa dikatakan dengan eksperimen semu. Jadi, penelitian kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intage group untuk diberikan perlakuan atau treatment khusus, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Nah, selain pembagian di atas, desain penelitian eksperimental dibedakan lagi berdasarkan pada jumlah kelompok yang digunakan. Nah, desain satu kelompok yaitu adalah dengan satu. Nah, berdasarkan jumlah pengukuran terhadap VT desain, satu kelompok dapat dibedakan atas yang pertama adalah one group post-test design, yang kedua one group pre-test post-test design, yang ketiga tim series design. Nah, beberapa jenis desain eksperimental dua kelompok adalah, yang pertama static group design, yang kedua non-random set pre-test dan juga post-test control group design, yang ketiga randomized two group design, yang keempat randomized matched two group design, yang kelima randomized pre-test post-test control group design. Nah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu adalah penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen adalah penelitian yang tidak memiliki manipulasi variabel independen. Alih-alih memanipulasi variabel independen, penelitian yang melakukan penelitian non-eksperimental hanya mengukur variabel seperti yang terjadi secara alami. Nah, penelitian non-eksperimental umumnya tidak dapat memberikan bukti kuat bahwa perubahan dalam variabel independen menyebabkan perbedaan dalam variabel dependen
Tapi itu tidak berarti bahwa penelitian non-eksperimental kurang penting daripada penelitian eksperimental. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa penelitian eksperimen itu lebih baik atau penelitian non eksperimen itu lebih baik. Jadi dia itu saling bisa dibilang saling melengkapi lah, karena sangat dibutuhkan juga. Nah, jika menggunakan studi non eksperimental untuk menggambarkan situasi atau proses dalam memprediksi kondisi, maka penelitian ini dapat diterima. Oke, ada syaratnya seperti yang saya jelaskan. Penelitian non eksperimental termasuk dalam tiga grup kategori besar, yaitu penelitian cross seksional, yang kedua adalah penelitian korelasional, dan yang ketiga penelitian observasional. Nah, mari kita menganggap bahwa responden atau sampel tidak mendapatkan interpretasi, maka kita menggunakan desain non-eksperimen. Pada desain non-eksperimen, juga tidak ada variabel independen yang akan memanipulasi, atau bisa dikatakan dengan hanya terdapat variabel dependen saja. Ciri-ciri utama dalam desain non-eksperimental adalah: yang pertama adalah studi dijalankan dalam kondisi yang normal atau senatural mungkin, dan fenomena yang muncul diobservasi apa adanya. Yang kedua, tujuan utamanya adalah mendeskripsikan masalah dan mengeksplorasi atau menjelaskan hubungan antara variabel. Yang ketiga adalah lemah dalam menjelaskan hubungan sebab akibat karena tidak adanya interpretasi terhadap subjek penelitian. Nah, dapat digunakan untuk yang keempat adalah dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dalam kondisi tidak memungkinkan dilakukannya eksperimen. Nah, ada 2 poin, yaitu adalah seperti adanya masalah etika penelitian dan sulit atau tidak mungkin dilakukan. Nah, yang kedua, variabel sulit dimanipulasi atau jika dilakukan manipulasi. Ada masalah etika penelitian, misalnya rasa sakit, dukungan sosial, ketakutan, obsesivitas, penggunaan alkohol, penyalahgunaan narkotika, kondisi duka cita, dan sakit fisik atau mental. Yang kelima adalah untuk menjamin validitas penelitian agar mendekati eksperimen, maka penelitian dapat mempertimbangkan variabel tambahan. Nah, desain deskriptif. Desain ini dipakai dalam penelitian yang membutuhkan informasi pada bidang tertentu dan jumlah yang banyak melalui penggambaran fenomena atau kejadian secara alamiah. Ciri-ciri desain penilaian deskriptif antara lain, itu ada 5 poin, yaitu yang pertama, menjelaskan atau menggambarkan variabel sesuai dengan tujuan penelitian. Yang kedua, tidak bertujuan mencari hubungan sebab akibat. Yang ketiga, dapat dipakai untuk jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang keempat, pengumpulan data melalui observasi terstruktur konsioner dan wawancara atau studi survei. Yang kelima, studi dapat dijalankan jika telah ada kesepakatan untuk mendeskripsikan variabel penelitian yang merupakan variabel tunggal dari populasi. Ada juga tidak terdapat literatur yang cukup untuk menggambarkan populasi atau variabel populasi. Yang ketiga, penelitian bertujuan menghasilkan alasan rasional. Sebuah penelitian dilakukan melalui literatur review sehingga tidak dibutuhkan kerangka teori jenis penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif terdiri dari 3 studi.
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang materi rancangan penelitian, eksperimen, dan juga non-eksperimen. Dan saya rasa hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atau ada kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.